Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin lagi tentang musik ya. Di kuliah singkat tentang musik, pasti yang bakalan kita bahas kali ini. Nah, beberapa materi kemarin udah kita obrolin juga nih tentang musik. Nah, kali ini aku bakalan share tentang unsur-unsur musik ya. Nah, di sini ada unsur-unsur musik adalah bunyi beserta elemen-elemen yang membentuknya seperti ritme, melodi, harmoni, dan notasi musik. Yang pertama ada bunyi dan elemen-elemennya. Dengan bunyi, kita belajar mengenai apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Anak-anak tertawa, hewan, kendaraan, hujan, petir, dan suara-suara lainnya itu adalah hal-hal yang sering banget kita dengar gitu kan di kehidupan kita. Terus kita menggunakan bunyi-bunyi itu untuk berkomunikasi dengan mendengarkan tangisan, tawa, celotehan orang-orang yang kita dapat mengetahui perasaan seperti apa yang sedang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Bunyi juga dapat diterima sebagai sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak. Bukan suatu kebetulan kita dapat memilih dan memilah bunyi yang akan kita dengar. Misalnya saat mendengarkan ceramah atau penjelasan dari guru, sedang rekan kita mengajak mengobrol nih saat itu. Jadi kita nggak bisa juga memilih gitu mau dengerin ceramah atau penjelasan guru atau dengerin obrolan teman kita nih gitu kan. Terkadang sih tapi kita sukanya dengerin gibahan temen ya. Nah, ini jangan dicontoh, tetap dong dengerin materi-materi yang bermanfaat gitu. Nih, komposer John Cage pasti mempunyai maksud tertentu dengan komposisinya yang diberi judul 4.33, di mana seorang pemain musik duduk di depan piano selama 4 menit 33 detik dan tidak melakukan apapun. Kesunyian ini mendorong penonton untuk mengarahkan perhatian mereka terhadap kegaduhan atau suara-suara yang mereka buat sendiri. Jadi, para penontonlah yang membuat komposisi karya musik tersebut tuh. Gini maksudnya ya. Jadi, karya ini tuh pemusiknya duduk aja di depan piano selama 4 menit 33 detik. Dia tidak melakukan apapun dan hasil karya musiknya adalah suara dari sekitar. Jadi orang-orang mungkin ada, ini ngapain sih kok dia diam aja sih kok ini. Nah itu, atau bunyi-bunyi kaki atau bunyi-bunyi apapun itu yang dilakukan oleh para penonton. Inilah yang diambil sama John Cage membentuk sebuah komposisinya yang berjalan sama 4 menit 33 detik gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari kesunyian yang sedang Anda rasakan sekarang nih, sembari teman-teman semua mendengarkan penjelasan dari saya, coba sekarang teman-teman dengerin bunyi-bunyi di sekitar teman-teman. Apa sebenarnya bunyi yang lagi teman-teman dengerin? Terus apa sebenarnya arti dari bunyi-bunyian yang teman-teman dengerin? Oke, next. Musik merupakan bagian dari bunyi, suatu seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi menurut waktu. Kita membedakan musik dan bunyi-bunyi lain dengan mengenali 4 komponen bunyi yang musikal: pitch, dinamik, warna suara, dan durasi. Nih, yang pertama ada pitch atau tinggi rendah terlatih yang terdengar dari suatu bunyi. Perbedaan suara wanita dan pria saat bernyanyi misalnya. Pitch juga suatu bunyi ditemukan oleh frekuensi dari getarannya. Semakin cepat frekuensinya, maka semakin tinggi pula pitchnya. Sebaliknya, semakin lambat frekuensi, maka semakin rendah pula pitchnya. Dengan pitch, kita dapat membedakan mana suara anak-anak dan dewasa,
mana suara robot, dan lain sebagainya. Secara umum, semakin kecil objek yang bergetar, semakin cepat getarannya dan semakin tinggi pitch-nya. Demikian juga misalnya dawai yang pendek dan tipis akan menghasilkan nada yang lebih tinggi daripada dawai panjang dan besar. Makanya kita suka dengar suara anak-anak tuh agak melengking gitu ya, agak naik, agak tinggi, apalagi kalau dia lagi teriak, dia lagi pengen apa tuh kayak lebih nyaring kayak gitu. Nah itu tadi karena anak-anak memiliki pitch yang berbeda dengan orang yang dewasa gitu. Dalam musik, bunyi yang mempunyai pitch tertentu disebut nada. Dua nada akan berbunyi berbeda jika mempunyai pitch yang berbeda. Jarak antara dua nada disebut interval. Jarak antara nada tertinggi dan terendah yang dapat dihasilkan oleh vokal instrumen dinamakan pitch range. Range rata-rata suara yang terlatih adalah 1 atau 2 oktav. Piano memiliki range sebanyak 7 oktav. Pitch memegang peran penting untuk komposer dalam mengkomposisi musik yang ia ciptakan. Berikutnya ada dinamik. Nah, dinamik adalah tingkat kekerasan atau kelembutan pada musik. Disebutnya ya dinamik tadi. Salah satu aspek bunyi. Kekerasan berhubungan dengan amplitud getaran yang dihasilkan oleh bunyi. Semakin keras kulit kendang dipukul, maka suara yang dihasilkan juga akan semakin keras. Begitu juga dengan alat musik yang dimainkan dengan lembut, maka akan menghasilkan bunyi yang lembut pula. Mengalami perubahan-perubahan dinamik. Pemain musik dapat menekankan nada-nadanya dengan cara memainkan secara lebih keras daripada nada-nada lainnya. Penekanan ini disebut sebagai dinamik aksen atau tekanan dinamik. Dalam tingkat yang sudah mahir, perubahan secara halus terhadap dinamik akan menambah spirit atau semangat dan suasana penampilan musik. Seperti saat kita menyaksikan tayangan-tayangan berita bencana alam. Saat itu musik pengiringnya yang dimainkan secara lembut semakin menghadirkan suasana haru untuk kita yang sedang menyaksikan gitu ya. Nggak mungkin saat kita lagi berita duka terus keluar musiknya musik yang rock misalnya atau tiba-tiba musik dangdut. Nah itu kan jadinya nggak kebawa gitu ya suasananya gitu. Nah itu dia tadi. Itu kenapa suasana musik yang ditampilkan itu biasanya musik pengiring itu berhubungan gitu dengan suasana dari pesan yang akan disampaikan gitu. Nah, berikutnya ada warna suara. Kita dapat membedakan suara alat musik trompet dari suara flute, walaupun ketika keduanya memainkan nada yang sama dengan tingkat dinamik yang relatif sama pula. Kualitas yang membedakannya disebut dengan warna suara atau timbre. Warna suara digambarkan dengan istilah terang, gelap, cemerlang, tebal, dan lunak. Seperti kita dapat membedakan warna suara gitar dan biola, pianika dan saksofon serta lain-lain. Ya kan kita kalau misalnya dengar nih, oh ini gitar, oh ini biola nih, oh ini pianika, ini saksofon nih gitu, oh ini piano nih, oh ini marching bell, oh ini belira, oh ini suara harpa, oh ini suara beruas, oh ini suara gong, oh ini suara kenong, ini suara gendang misalnya. Nah itu kita semuanya kita bisa dengar gitu ya, kita bisa menerka gitu. Nah perubahan-perubahan warna suara dapat menciptakan keberagaman dan kekontrasan ketika sebuah melodi dimainkan oleh suatu instrumen kemudian dimainkan lagi oleh instrumen lain. Melodi tersebut mempunyai efek ekspresi yang berbeda. Kenapa? Karena setiap instrumen mempunyai warna suaranya sendiri. Dengan kata lain, warna suara yang kontras dapat digunakan untuk menonjolkan melodi baru.
Warna suara juga menciptakan keterkaitan, yaitu memudahkan pengenalan kemunculan kembali suatu melodi ketika instrumen-instrumen yang sama memainkan sewaktu-waktu dalam sebuah lagu. Misalnya nih, ada suara trompet yang dimainkan dalam suasana militer yang heroik. Terus ada juga suara flute yang dimainkan dengan suasana pedesaan yang tenang. Pasti kita tahu kan, oh ini nuansanya heroik, oh ini lagi suasananya pedesaan nih yang tenang gitu. Misalnya teman-teman yang suka spa atau yang suka pijit gitu, karena itu biasanya tuh suka diputerin tuh suara-suara seruling yang temanya pedesaan yang tenang gitu. Atau teman-teman misalnya lagi makan yang konsepnya pedesaan gitu ya, nah itu yang diputerin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi ngeliat ada yang perang segala macam, itu pasti yang heroik gitu suasananya gitu ya. Nah ini di sini komposer sering membuat melodi dengan warna nada khusus yang ada dalam pikirannya. Ini yang kita sebutnya dengan warna nada ya. Terus ada lagi yang disebut dengan ritme. Ritme pada dasarnya adalah suatu pola pengulangan tekanan dan pelepasan seperti siang dan malam yang selalu bergantian muncul dari hari ke hari. Ritme juga merupakan aliran yang teratur dalam musik melalui waktu. Waktu di dalam musik adalah sebagaimana berlalunya waktu dalam beragam variasi-variasinya. Adalah ritme di dalam musik akan menyangkut segala elemen-elemen lainnya, baik dari pitch-nya, warna suaranya, dan dinamika. Adapun aspek-aspek yang membantu ritme adalah beat, birama, dan aksen. Oke, di sini saya pengen tahu nih, apa sih yang disebut dengan beat, birama, dan aksen dalam bermusik? Nah, ayo, apa tuh? Selanjutnya, ke poin 5, kita punya melodi ya. Melodi adalah serangkaian nada-nada tunggal yang dikenal sebagai suatu kesatuan dan menyeluruh. Sebuah melodi mempunyai bagian awal, pergerakan nada-nada, dan bagian akhir. Melodi memiliki arah, bentuk, dan kesinambungan gerakan naik turun. Nada-nada melodi menimbulkan kesan ketegangan dan penyelesaian, harapan, dan kenyataan. Melodi yang bergerak dalam interval-interval yang kecil dinamakan melodi melangkah. Sedangkan yang bergerak dalam interval besar dinamakan melodi melompat. Dalam melodi terdapat kunci nada, tanda kunci, tangga nada mayor dan minor, ada nada kromatik, modulasi atau perubahan nada dasar. Saya ulangi lagi ya. Jadi, dalam melodi terdapat kunci nada, tanda kunci, tangga nada mayor dan minor, ada nada kromatik, modulasi atau perubahan nada dasar. Selanjutnya, banyak banget ya nih materinya gitu. Ada harmoni. Apa tuh harmoni? Sering kan kita dengar, oh harmoni gitu nih. Harmoni di sini menunjukkan pada bagaimana cara akor disusun dan bagaimana akor tersebut mengikuti akor lain dalam sebuah lagu. Keserasian unsur-unsur musik inilah yang membentuk sebuah harmoni. Sebelum itu saya pengen tahu dong, apa sih pengertian akor? Nah, apa sih akor? Gitu. Bukan akordion ya, akor. Oke, ini yang teman-teman pasti udah nggak asing dengar gitu. Ada yang disebut dengan notasi musik. Dengan notasi musik kita dapat menunjukkan dengan tepat tinggi nada dengan simbol-simbol yang ditempatkan
ke atas atau ke bawah pada staf. Yang biasa kita sebut juga dengan paranada. Simbol itu dinamakan not. Nah, jadi si simbol-simbol ini yang kita namain dengan not. Sebuah not merupakan sebuah pembulatan oval. Jadi panjang pendeknya itu ditunjukkan dengan tanda hitam atau putih atau dengan stem dan flags atau bendera gitu ya. Ada apa sih aja notasi musik itu? Nih, yang pertama ada notasi angka. Nah, notasi angka adalah sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang dipakai adalah sebagai berikut. Nih, ada tulisannya ya. Di sini ada angka 1, kita sebutnya dengan do, 2 dengan re, 3 dengan mi, 4 dengan fa, 5 dengan sol, 6 la, 7 kita sebut dengan si. 0 atau angka 0 sebagai tanda diam atau istirahat. Ya, jadi kita ulang lagi nih. 1 itu untuk do, 2 untuk re, 3 untuk mi, 4 untuk fa, 5 untuk sol, 6 untuk la, 7 untuk si, dan 0 adalah sebagai tanda diam atau istirahat. Nah, ya, dalam perkembangannya notasi angka ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena tidak memiliki patokan tinggi nada yang tetap. Notasi angka lebih cocok nih dipakai dalam pembelajaran vokal gitu. Berikutnya ada notasi balok. Nah, nih notasi balok apa itu? Yaitu simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Notasi balok disebut juga dengan notasi mutlak karena mempunyai patokan tinggi nada yang tetap, sehingga sangat efektif digunakan dalam bermain musik. Nih, ada bagian-bagian notasi balok itu dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada bendera, ada tangkai, dan ada kepala. Nah, biasanya kita suka bilang nih kayak kecambah. Nah, inilah dia. Itu adalah kita sebutnya dengan notasi balok. Jadi itu ada benderanya, ada tangkainya, juga ada kepalanya. Oke, ini saya ada bagan ya, ada tabel yang merincikan notasi balok. Nih, ada bentuk, nama, harga, dan nilai-nilai nada yang bisa teman-teman perhatikan di sini. Berikut ini ada bentuk, nama, harga, dan nilai-nilai dari notasi balok tuh. Yang pertama bentuknya kayak gini. Nah, kita sebutnya dengan utuh. Tuh ada harganya 2 kali setengah mana 1, ada juga dengan nilai 4 ketukan gini ya. Nah, ini dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa perhatiin sendiri ya. Nah, penulisan notasi balok diletakkan pada tempat not yang disebut dengan garis paranada. Jadi garis paranada itu adalah tempat diletakkannya not pada penulisan notasi balok. Nah, garis paranada terdiri atas 5 buah garis sejajar yang sama panjangnya.
Jaraknya bernomor dari bawah ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selang atau jarak antara dua buah garis notasi ini kita sebutnya dengan spasi. Jadi tempat dan tinggi setiap nada yang terletak pada garis para nada tetap dan tidak dapat diubah-ubah gitu ya. Jadi spasi ke-1 kita sebutnya garis ke-1, spasi kedua yaitu garis kedua, spasi ketiga ada garis ketiga, spasi keempat ada garis keempat, dan garis kelima di atasnya spasi keempat. Cara penulisan notasi balok pada garis para nada adalah sebagai berikut. Nih, yang pertama ada contohnya di sini. Bagian kepala notasi miring ke kanan atas. Nah, contohnya ini. Terus ada juga yang arah tiangnya tegak lurus 2,5 spasi. Ada juga notasi di bawah garis ketiga, arah tiangnya ke atas, dan notasi di garis ketiga arah tiangnya ke bawah. Nah, ini juga nih yang keempat. Notasi pada garis ketiga arah tiang boleh ke bawah atau ke atas. Ada juga yang bentuknya kayak gini nih, bendera notasi baik tangkai ke atas maupun ke bawah selalu ke arah kanan dengan panjang kurang lebih 2 spasi. Terus ada juga beberapa nada dalam satu ketuk benderanya dapat disatukan jika masih dalam satu birama nih, contohnya nih ada nih. Terus ada juga apabila garis para nada tidak cukup, dapat menambah garis bantu atau garis penolong. Nih, di dalam sebuah lagu kita sering menjumpai satu atau lebih titik di belakang notasi. Titik di belakang notasi itu gunanya apa? Gunanya untuk memperpanjang notasi. Nilai titik adalah setengah ya. Setengah dari notasi di depannya. Nah, ini ada tabel lagi. Bisa diperhatikan. Nomor 1 tuh ada nilainya juga ya. Ini ada bentuknya, ada harganya, ada nilai ketukannya. Terus nomor 2 seperti apa? Nomor 3 berarti bagaimana? Terus nomor 4, nah ini. Selanjutnya kita punya bentuk dan nilai tanda diam. Tanda diam itu apa sih? Nih, tanda diam adalah lambang yang menyatakan berapa lama harus berhenti atau harus beristirahat. Nah, ini saya juga punya tabel lagi nih. Di bawah ini nih ada tabelnya. Disajikan bentuk, nilai, dan letak tanda diam dalam garis para nada. Tuh, yang pertama, penuh, utuh, atau satu ruas berirama. Nah, letaknya itu tergantung pada garis keempat nih, bentuknya nih kayak gini nih. Nah, itu nilainya 4 ketukan. Terus ada tengahan di atas garis ketiga nih, kayak gini bentuknya ya. Terus itu adalah 2 ketukan nilainya. Terus ada yang ketiga ada perempatan nih pada spasi kedua dan ketiga nih, kayak gini kan. Yang keriting-keriting nih, nah ini nilainya 1 ketukan. Terus selanjutnya ada pendelapanan pada spasi kedua dan ketiga. Nah, ini adalah artinya itu nilainya berarti setengah ketukan. Terus ada per-16an nih pada spasi kedua dan ketiga. Kayak gini nih. Nah, ada 2 ya gambarnya tuh. Nah, ini artinya nilainya berarti 1/4 ketukan. Nah, sekian nih tentang apa tadi yang kita bahas hari ini, kali ini tadi ya, tentang unsur-unsur musik ya. Jadi teman-teman bisa cari lagi referensi lain untuk menambah pengetahuan teman-teman gitu tentang unsur-unsur musik. Nih, terutama nih notasi angka, terus tentang notasi balok, terus tentang ini bentuk, nama, harga, dan nilai-nilai nada. Jadi kalau nanti teman-teman lihat
bentuk-bentuk seperti ini teman-teman udah tahu, oh ini adalah not angka, oh ini adalah not balok gitu ya. Nah ini dia nih jadinya yang kita bahas tadi hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi main atau lagi mau bermain alat musik maksudnya, atau lagi mau nyanyi, nah itu kan udah ada tuh notasi angkanya, notasi baloknya gitu. Jadi bisa seragam dengan yang lain, bisa sama gitu ya. Nih, begitu juga tadi tuh dengan bentuk nama, harga, dan nilai-nilai nada. Terus ada kunci-kuncinya juga, itu gimana? Nah ini ya. Oke, semoga materi kali ini bisa membantu teman-teman dalam memahami lebih lagi dan lagi unsur-unsur musik. Tadi kita udah ngebahas ritme, melodi, harmoni, dan notasi musik ya, dimana ada bunyi dan elemen-elemen bunyi itu tadi. Ada 4 komponen kan, ada pitch, ada dinamik, ada warna suara, terus ada durasi. Setelah itu tadi kita juga membicarakan tentang harmoni, terus kita juga ngobrol tentang notasi musik tadi. Ternyata notasi musik tuh ada notasi angka, ada juga dengan notasi balok. Ini pasti udah gak asing ya kalau kita ngeliatin ini. Itu jadi kita sering tuh denger kayak, aduh bunyi tuh apa sih pitch, apa sih dinamik, apa sih warna suara, ritme, apa sih melodi gitu, apa sih harmoni, notasi musik gitu. Nah ini dia, jadi tadi musik ini tuh pokoknya nggak pernah jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang kita dengar dari sumber-sumber bunyi manapun, nah itu bisa kita olah, bisa kita kelola menjadi sebuah musik gitu. Nah musik ini juga sumber-sumber bunyi tadi, suara-suara tadi juga sebagai media komunikasi. Kayak contohnya aja anak bayi gitu kan, dia dengan mengeluarkan suara, dengan mengeluarkan bunyi, itu bisa membuat kita orang dewasa paham maunya apa. Misalnya nih ada bayi yang lagi nangis, nah ternyata dia kalau nggak lapar, pengen dipeluk, pengen disayang, pengen diajak ngobrol, pengen diajak guyon, atau dia ngantuk, atau ternyata kita harus ganti bajunya gitu kan, kita harus ganti popoknya gitu. Nah begitu juga jangankan itu deh, kalau saat kita sedang mengandung, nah itu aja kita, dokter itu bisa ngelihat sehat enggaknya janin itu dari bunyi degup jantungnya gitu. Nah itu kan juga merupakan ini ya tadi ya, unsur-unsur dasarnya musik gitu, udah ada bunyinya gitu. Itu kenapa saya bisa bilang bunyi ini ada di mana-mana gitu. Nah jadi kayak misalnya kita dengerin lagi suara-suara desiran ombak, atau suara-suara burung yang berkicau, atau suara-suara air. Teman-teman pasti pernah kan dengar kayak orang tuh ada nih musik gitu, ada alunan musik yang pakai efek-efek suara air gitu, atau efek-efek suara hujan, atau efek-efek suara petir gitu. Nah itu untuk menambah suasana gitu kan. Ada yang pakai suara air mengalir,
terus ada yang dimasukin lagi dengan cicitan-cicitan burung gitu. Terus ada juga yang masukin, kalau misalnya yang horor suka ada suara-suara burung hantu misalnya, kalau suasana musiknya tuh lagi yang horor gitu. Terus misalnya lagi musik yang menceritakan tentang kehidupan kota misalnya, itu pasti ada aja tuh kayak suara-suara alat-alat transportasi yang lewat gitu. Nah, itu adalah berbagai macam bunyi-bunyian gitu yang bisa semakin memantapkan, semakin memperjelas suasana